Hai teman-teman, selamat datang di Sapa Mama Bercerita. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Ibu Anari dan Sagu Bulan. Sebelumnya, yuk kita lihat ada seorang laki-laki berkumis. Sedang apa dia? Penasaran kan? Yuk kita baca. Ibu Anari dan Sagu Bulan. Penulis Gin Teguh, ilustrasi Hadi Wardoyo. Cerita ini disadur dari cerita asli masyarakat Papua dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Papua dan bahasa Indonesia. Penerbit Rumah Dongeng Mentari, Indika Foundation, Imagination Indonesia. Siapa saja yang melewati desa Ibu Anari, maka haruslah bersiap-siap kehilangan segalanya. Dipimpin kepala suku Boreal Arix, para penduduk Ibu Anari sangatlah suka merampas harta benda. Sagu menjadi salah satu hasil rampasan yang paling mereka gemari. Itu karena sagu tidak tumbuh di desa Ibu Anari. Suatu hari, hasil rampasan mereka begitu berlimpah. Diadakanlah pesta untuk merayakannya. Menikmati sagu menjadi salah satu hal yang istimewa. Orang-orang Ibu Anari senang berpesta di bawah sinar bulan purnama. Mereka menari bersama-sama serta menyanyikan lagu tentang cantiknya bulan purnama. Kepala suku begitu mengagumi bulan purnama. Akan makin nikmat sagu ini jika sinar bulan purnama sebagai lauknya. Begitu kelakarnya. Atas kekagumannya itu, kepala suku mengumpulkan tetua adat. Ia berniat merampas bulan purnama. Para tetua pun mengusulkan rencana. Kita lempar tali panjang dengan tombak, usul salah seorang di antaranya. Kita panah bulan dengan busur, tetua lain menimpali. Kita bikin menara yang tinggi dulu untuk menuju bulan sehingga bisa memetiknya dengan galah secara mudah. Usulan terakhir membuat kepala suku terperangah. Kepala suku lalu memerintahkan seluruh penduduk untuk membantunya membangun menara. Yang paling utama adalah kayu-kayu sebagai bahan utama menara. Pohon-pohon pun ditebang tanpa kira-kira. Seorang tetua dipercaya merancang menara dan memimpin pembangunannya. Lelaki dewasa mengerahkan tenaga, sedangkan perempuan dan anak-anak membantu seperlunya. Kayu-kayu yang ditebang diikat dengan tali, lalu dirangkai dan disambung hingga membentuk bangunan yang tinggi. Sebenarnya ada yang keberatan pohon-pohon ditebang sembarangan. Apalagi beberapa di antaranya berumur ratusan. Namun mereka tidak punya daya untuk melawan. Semua harus terpenuhi jika kepala suku sudah berkeinginan. Beberapa minggu berlalu. Kini menara telah tegak berdiri. Kita tunggu bulan purnama datang, titah kepala suku. Malam ketika bulan purnama tiba, orang-orang berkumpul mengelilingi menara. Mereka menunggu kepala suku memberi perintah. Setiap orang diminta bersiap menaiki menara. Diberinya galah dan bambu berisi sagu sebagai bekal. Ayo, ambil bulan purnama kita, teriak kepala suku memberi aba-aba. Hati serta pikiran kepala suku dan orang-orang Ibu Anari telah terasuki keinginan untuk memiliki bulan. Krak! Ada yang berderak. Apakah menara ini kuat menahan kita semua? Tanya seorang tetua yang turut serta mulai khawatir. Perutmu itu berderak karena lapar, sergah kepala suku. Bulan makin dekat, kita makan begitu sampai puncak menara. Namun rupanya bukan perut tetua yang berderak. Kayu menara memang tak kuat menahan beban. Sebagian besar kayu tak hanya berderak, tapi juga retak, bahkan patah. Orang-orang yang naik menara berteriak ketakutan. Menara pun rubuh, orang-orang jatuh,
termasuk bambu-bambu berisi sagu. Tak ada satupun yang selamat, termasuk Boril Arik, sang kepala suku. Desa Ibu Anari pun berselimut duka. Para perempuan dan anak-anak bersedih meratapi kerabat dan keluarga yang ikut naik ke menara. Mereka menyesal, keinginan merampas bulan telah menghancurkan segalanya. Kini tak ada lagi yang tersisa di desa mereka. Menara runtuh, sekitarnya gersang dan tak ada yang tumbuh. Orang-orang Ibu Anari yang tersisa memilih untuk pergi. Mereka mencari tempat baru untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Suatu kali saat menengok ke desa Ibu Anari, tunas-tunas pohon sagu tumbuh di atas tanah. Mereka pun percaya bahwa rasa penyesalan mereka telah diterima. Nah, itulah kisah tentang Ibu Anari dan Sagu Bulan. Bagaimana menurut teman-teman? Apa hal yang paling menarik bagi teman-teman dari buku ini? Apakah teman-teman menikmati kisahnya? Nah, terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Mama Bercerita. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang video yang diunggah di Sapa Mama Bercerita. Sampai jumpa.